Malam itu, Jakarta Pusat sedang tidak bersahabat. Hujan turun dengan intensitas yang sanggup menenggelamkan suara klakson kendaraan di luar sana. Di lantai 4 Gedung Arsip Nasional Lama, sebuah bangunan peninggalan kolonial yang masih berdiri kokoh dengan pilar-pilar putihnya yang angkuh, Rina duduk sendirian. Sebagai mahasiswi magang berusia 20 tahun, dia tidak punya banyak pilihan selain menyelesaikan pendataan dokumen tua sebelum tenggat waktu besok pagi. Lampu di ruangan itu berpendar kekuningan, sesekali berkedip seolah sedang berjuang melawan usia kabel yang sudah lapuk. Rina melirik jam tangannya, pukul 23.15 WIB. Suasana hening mulai terasa menekan, hanya ada suara rintik hujan dan dengung AC tua yang bergetar. Pernahkah kalian merasa bahwa dinding di sekitar kalian tiba-tiba terasa lebih tebal, seolah mereka menyimpan rahasia yang tidak ingin kalian ketahui? Rina menghela napas, merapikan tumpukan kertas, dan memutuskan untuk pulang. Dia harus melewati lorong timur, sebuah koridor sepanjang hampir 100 meter yang menghubungkan ruang arsip dengan tangga darurat. Lift gedung ini sudah lama mati, dan legenda urban di kalangan pegawai mengatakan bahwa lift itu sengaja tidak diperbaiki karena sering berhenti di lantai yang tidak ada di peta bangunan. Begitu pintu ruang arsip tertutup, hawa dingin yang tidak wajar langsung menyergap kulitnya. Bau kapur barus yang menyengat bercampur dengan aroma lembab kayu tua memenuhi indera penciumannya. Lorong itu gelap, hanya diterangi oleh lampu-lampu kecil di plafon yang jaraknya berjauhan. Rina mulai melangkah. Tap, tap, tap. Suara sepatunya yang beralas karet menggema di lantai marmer. Namun, di langkah ke-10, dia merasa ada yang ganjil. Ada gema yang tidak sinkron. Tap, plak. Dia berhenti. Gema itu pun berhenti. Rina menoleh ke belakang. Kosong. Hanya kegelapan yang seolah memanjang tak berujung. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah pantulan suara di ruangan kosong. Dia kembali berjalan, kali ini lebih cepat. Tap, 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 tap. Di belakangnya, sebuah suara lain mengikuti dengan ritme yang persis sama. Namun, suaranya berbeda. Bukan suara sepatu karet, melainkan suara sepatu lars kulit yang berat. Brek, brek, brek. Seolah-olah ada seorang serdadu tak terlihat yang sedang berbaris tepat 2 meter di belakang punggungnya. Jantung Rina berdegup kencang, keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. "Jangan menoleh, Rina. Jangan menoleh," bisiknya dalam hati. Tapi, tahukah kalian betapa sulitnya mengabaikan sesuatu yang terasa begitu nyata di belakang leher kalian? Dia bisa merasakan hembusan angin kecil setiap kali kaki itu menghentak lantai. Rina mulai berlari. Suara langkah di belakangnya ikut berubah menjadi lari yang kalap. Suara itu semakin dekat, semakin keras, hingga seolah-olah orang itu sudah berada di sampingnya. Rina mencapai ujung lorong, tangannya gemetar meraih gagang pintu tangga darurat. Terkunci. Dia berbalik dengan cepat, menyalakan senter ponselnya. Cahaya putih itu menyapu lorong panjang yang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, bau formalin yang sangat kuat tiba-tiba menusuk hidungnya, menggantikan bau kapur barus tadi. Di lantai marmer yang berdebu, Rina melihat sesuatu yang membuatnya lemas. Jejak kaki basah yang muncul satu demi satu, terbentuk dari udara kosong, berjalan perlahan menuju ke arahnya. Jejak itu berhenti tepat di ujung sepatunya. Suhu udara di titik itu turun drastis, hingga napas Rina mengeluarkan embun. Tiba-tiba, sebuah suara bisikan berat dalam bahasa Belanda yang parau terdengar tepat di telinga kirinya. "Blijf hier." Tetaplah di sini. Rina jatuh terduduk, matanya terbelalak melihat bayangannya sendiri di dinding. Di bawah bayangan tubuhnya, terdapat bayangan kaki tambahan yang mengenakan sepatu lars tinggi. Dan bayangan itu perlahan-lahan mulai bergerak mencekik leher Rina. Hingga saat ini, Rina tidak pernah ditemukan. Rekan kerjanya hanya menemukan ponselnya tergeletak di tengah lorong dengan rekaman suara berdurasi 10 menit yang hanya berisi suara langkah kaki yang tak kunjung berhenti. Bahkan setelah rekaman itu dimatikan. Apakah kalian yakin saat kalian berjalan di lorong sepi malam ini, langkah kaki yang kalian dengar itu benar-benar milik kalian? Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.